Puji Tuhan, selamat pagi sedang jemaat Immanuel yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi di program Berkat Pagi. Kalau pagi hari ini kita sudah berada di dalam kitab suratan 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Saya akan mulai dari ayat yang ke-20 sampai 29. Ayat-ayat ini merupakan ayat tentang sakramen perjamuan Tuhan ataupun perjamuan kudus. Kita akan belajar sedikit mengenai ataupun mengingat sedikit mengenai apa itu perjamuan Tuhan. Pentingnya perjamuan Tuhan. Kita tahu di dalam Alkitab dari zaman para rasul sampai hari ini perjamuan kudus itu sudah dilakukan. Bahkan sampai hari ini kita melihat hampir semua gereja melakukan yang namanya perjamuan kudus. Mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan sendiri melakukannya di perjamuan terakhir bersama dengan ke-12 muridnya. Dia juga ingin memberikan kepada kita teladan supaya kita melakukannya. Untuk apa perjamuan kudus ini kita lakukan di setiap gereja? Yang pertama, ada dua hal yang saya catat. Yang pertama adalah untuk memperingati kematian Tuhan, atau untuk kita bisa selalu mengingat kematian pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu perjamuan kudus memakai roti dan anggur yang merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus itu sendiri. Roti dilambangkan sebagai tubuh yang terpecah. Kalau kita baca di ayat yang ke-23, 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23 saya bacakan buat saudara semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan juga anggur dilambangkan sebagai darah Yesus yang tercurah. Kita baca selanjutnya ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi di sini jelas sekali Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah kepada setiap kita untuk melakukan perjamuan Tuhan ini. Untuk apa? Untuk kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus bagi setiap kita untuk menggantikan kita, sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang harus selalu sebagai orang percaya kita ingat sampai kedatangannya yang kedua kali nanti. Yang kedua, untuk apa perjamuan kudus ini dilakukan? Pastinya yang kedua adalah untuk mengingat kasih Yesus yang begitu besar. Supaya kita selalu mengingat bahwa ada pribadi yang begitu kuat mengasihi kita. Sampai mau rela mati di kayu salib. Supaya nantinya kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Melalui perjamuan Tuhan ini, melalui kita memakan roti dan meminum anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus, kita kembali mengingat pengorbanan Yesus yang memberikan arti kepada kita bahwa begitu besar kasih Tuhan Yesus. Tidak ada siapapun yang rela berkorban demi orang lain supaya orang tersebut bisa selamat. Kalau misalnya kita saja, saudara, mungkin disuruh untuk membayar hutang orang lain, baru hal itu saja kita tidak mau. Sulit sekali karena kita tidak berbuat. Tetapi ini Tuhan Yesus merelakan dirinya, nyawanya sendiri, supaya setiap kita manusia yang berdosa atas kesalahan-kesalahan kita yang seharusnya kita mati, masuk ke neraka, kematian kekal, tapi karena pengorbanannya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Sakramen perjamuan Tuhan ini harus dilakukan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita baca di ayat yang ke-26.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Itulah sebabnya gereja-gereja melakukan perjamuan Tuhan ini secara berkala. Ada yang melakukannya setiap minggu, setiap 1 bulan sekali seperti kita, setiap 1 bulan 2 kali, 3 bulan sekali, atau bahkan setiap pertemuan ibadah mereka melakukan perjamuan Tuhan. Mana yang benar? Tidak masalah dengan kuantitas, saudara. Semua benar berdasarkan pertimbangannya sendiri. Yang terpenting adalah pada saat kita melakukannya, pastikan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan layak, dengan pengertian yang benar bahwa hal ini dilakukan sebagai peringatan dan penghormatan kepada Tuhan kita. Rasul Paulus di ayat ini menegur jemaat di Korintus bahwa ternyata mereka melakukan sakramen tetapi tidak sungguh-sungguh. Mereka melakukan perjamuan Tuhan tetapi mereka melakukannya dengan tidak hormat. Malah menggunakan kesempatan perjamuan Tuhan ini untuk mabuk-mabukan. Karena mereka minum anggur secara berlebihan. Kalau kita mundur ke ayat yang ke-20 kita baca. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu dalam hal ini? Aku tidak memuji. Di sini Paulus menjadi sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Mereka berani-beraninya memanfaatkan waktu perjamuan Tuhan itu untuk pesta pora. Maka muncullah ayat 27 sampai 29. Kita loncat ke ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Dikatakan di situ kalau ada orang-orang yang melakukan perjamuan Tuhan dengan tidak mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena ternyata memang ada orang-orang yang melakukannya bukan dengan pengertian benar. Pengertian yang benar, bahkan sudah mengerti namun sengaja menyalahgunakannya. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya secara pribadi mengenai bolehkah saya mengikuti perjamuan Tuhan atau bolehkah anak saya mengikuti perjamuan Tuhan. Karena setelah mereka membaca ayat ini, mereka menjadi enggan dan merasa takut, bahkan tidak layak menerima perjamuan Tuhan. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena justru kita harus melakukannya sebagai peringatan kita untuk mengenang pengorbanan Yesus. Kita harus melakukan perjamuan Tuhan, namun lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bahkan diwajibkan perjamuan Tuhan ini dilakukan di setiap gereja. Tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang menghormati Tuhan, dengan hati yang menghormati pengorbanannya. Lakukanlah dengan cara yang layak. Ketika kita mengangkat, memakan dan meminum anggur, kita sedang mengenang kematiannya di kayu salib. Kita sedang mengenang penderitaannya menggantikan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saya percaya dengan melakukan perjamuan Tuhan secara berkala dan sungguh-sungguh, hal ini akan menguatkan setiap iman percaya kita. Hal ini dapat memperbaharui komitmen kita, kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Mari kita periksa bagaimana cara kita melakukan perjamuan Tuhan selama ini. Apakah sudah menjadi sebuah formalitas saja untuk melakukan perjamuan Tuhan setiap bulan atau setiap minggu di gereja? Atau apakah kita selalu menunggu momen-momen itu datang sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan? Pagi hari ini mari kita renungkan bersama dan ambil keputusan yang tepat untuk melakukan perjamuan Tuhan di gereja
dengan sikap hati yang benar dan hormat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sharekan pagi hari ini. Semoga ini menjadi berkat, semoga ini juga bisa mengingatkan lagi kepada kita akan esensi pentingnya perjamuan Tuhan untuk kita lakukan dengan cara yang benar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan